Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang reaksi oksidasi pada alkena. Jadi selain alkena itu bisa mengalami reaksi adisi, alkena juga bisa mengalami reaksi oksidasi. Bagaimana reaksi oksidasi pada alkena? Alkena bisa dioksidasi oleh suatu oksidator. Nah, biasanya alkena itu dioksidasi oleh larutan KMNO4. Ya. Jadi KMNO4 ini biasanya dia bisa mengoksidasi alkena. Nah, tapi oksidasi ini harus dilakukan pada suasana asam. Ya. Jadi kalau pada suasana asam, alkena bereaksi dengan KMNO4, maka si alkenanya bisa mengalami reaksi oksidasi. Membentuk apa? Alkanadiol. Alkanadiol itu suatu senyawa alkohol yang memiliki 2 gugus OH. Ya. Untuk alkohol akan dibahas lebih rinci lagi pada pembahasan gugus fungsi tentang alkohol ya. Nah, selain akan membentuk alkanadiol, juga akan terbentuk endapan MnO2. Nah, reaksinya contohnya seperti ini. Reaksi antara KMNO4 dengan H2O. Reaksi KMNO4 dengan H2O pada larutan KMNO4 dengan suatu alkena. Ya, ini alkenanya. Kemudian KMNO4 di sini berperan sebagai oksidator. Kalau KMNO4-nya oksidator, berarti si KMNO4 mengalami reaksi reduksi. Nah, alkena akan berubah menjadi suatu alkanadiol. Ya. Nah, bagaimana sih proses perubahan si alkena ini menjadi suatu alkanadiol? Jadi ikatan rangkapnya di sini pecah, ya, salah satu ikatan rangkapnya itu putus. Kemudian masing-masing C yang berikatan rangkap itu, yang tadinya berikatan rangkap menjadi berikatan dengan OH. Jadi masing-masing C yang tadinya berikatan rangkap berikatan dengan OH. Kemudian KMNO4-nya berubah menjadi endapan MnO2. Ya, endapan MnO2. Untuk ini dan ini abaikan saja ya, ini tuh reaksi sampingannya. Ya. Intinya kalau kita mau mengoksidasi si alkena dengan suatu oksidator berupa KMNO4, maka yang akan dihasilkan adalah alkanadiol dan endapan MnO2. Ya. Nah, alkanadiolnya dua OH-nya ini berikatan dengan karbon yang tadinya berikatan rangkap. Untuk lebih mempermudah atau membuat bayangan kalian menjadi lebih jelas, saya akan berikan contoh soalnya. Contohnya di sini saya memiliki suatu senyawa alkena ini ya, 1-propena. Dia akan mengalami reaksi oksidasi karena bereaksi dengan KMNO4. Lalu apa yang akan dihasilkan? Ya, alkena kalau bereaksi dengan oksidatornya KMNO4, maka yang pasti KMNO4-nya akan berubah menjadi endapan MnO2. Ini endapan. Kemudian alkenanya ini berubah menjadi apa? Ya, alkenanya itu berubah menjadi suatu alkanadiol. Ya, jadi ikatan rangkap pada alkenanya itu putus. Ya. Jadi yang tadinya CH berikatan rangkap dengan CH2, ya, ikatan rangkapnya putus. Jadi di sini ada satu, masing-masing pada karbon yang tadinya berikatan rangkap itu ada satu ikatan yang kasarnya menganggur. Ya, nah ikatan ini dipakai untuk berikatan dengan OH, ya, sehingga terbentuklah suatu alkanadiol. Nah, OH-nya berikatan dengan C yang mana? Dengan C yang tadinya memiliki ikatan rangkap, ya. Jadi tadinya kan C yang ini punya ikatan rangkap, ini juga ya, CH, kemudian ada CH2. Ya, tadinya rangkapnya menjadi yang satu mengikat OH, yang satu juga mengikat OH, ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana
kalau si alkena ini ya mengalami reaksi oksidasi jika dia teroksidasinya itu bukan oleh KMnO4 tetapi oleh suatu oksidator yang lebih kuat daripada KMnO4 ya. Jadi bila oksidatornya itu lebih kuat, maka alkena ini akan terpecah pada ikatan tangkapnya dan membentuk campuran asam. Ya, yang terbentuk adalah campuran asam. Ya. Nah, yang dimaksud dengan oksidator yang lebih kuat di sini tuh apa? Ya, maksudnya oksidator yang lebih kuat di sini adalah oksidator yang mempunyai nilai potensial reduksi standar lebih besar daripada KMnO4. Ya, jadi kalau misalnya si alkena ini bereaksi dengan suatu oksidator yang mempunyai nilai potensial reduksi standar lebih besar dari KMnO4, maka yang terbentuk bukan alkanadiol, melainkan suatu campuran asam. Ya, asam di sini adalah, ya jangan lupa, asam yang dimaksud di sini adalah suatu asam organik. Asam organik itu apa? Yang gugusnya itu COOH. Ya. Nah, tapi sebelum terbentuk suatu campuran asam, mula-mula terbentuk aldehid terlebih dahulu. Ya, jadi contoh reaksinya, misalnya di sini ada nih alkena 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2 pentena bereaksi dengan suatu oksidator. Ya, awal mulanya, jadi pertama-tama apa yang terjadi? Sama ya seperti kalau si alkena itu bereaksi sama KMnO4. Ikatan rangkapnya ini putus ya. Jadi yang satu kan CH3CH, ini CH3CH. Kemudian yang satunya CH3CH2CH, CH3CH2CH ya. Nah, dia kan putus. Nah, kemudian ketika putus, kalau oksidatornya itu KMnO4, maka si alkenanya itu masih dalam satu senyawa ya. Ikatan rangkapnya yang putus cuman satu ikatan doang, tapi kalau dia bereaksinya sama oksidator yang lebih kuat, maka kedua ikatan rangkapnya itu putus ya, sehingga masing-masing karbon di sini nanti akan kekurangan 2 tangan. Nah, 2 tangannya ini nanti akan berikatan dengan oksigen, membentuk suatu senyawa aldehid. Maaf, ini bukan etanol ya, etanol tapi etanal. Ya. Nah, ini juga sama. C-nya tadinya berikatan rangkap. Nah, ikatan rangkapnya itu dua-duanya putus sehingga dia juga berikatan dengan O. Ya, ini namanya bukan propanol tetapi propanal, suatu senyawa aldehid. Nah, kemudian aldehid ini, masing-masing senyawa ini dia teroksidasi kembali ya, teroksidasi lebih lanjut membentuk suatu asam organik ya. Nah, gimana pembentukan asam organiknya? Jadi si C-nya yang tadinya mengikat H di sini menjadi mengikat OH ya. Jadi H yang diikat oleh C-nya ini berubah atau mengikat oksigen ya, jadinya mengikat OH sehingga terbentuklah 2 campuran asam ya. Asam yang pertama C-nya ada 2 ya, dari yang sebelah kiri. Kemudian asam yang satunya C-nya itu ada 3 dari yang sebelah kanan ini ya. Biar kalian bisa lebih kebayang, saya coba berikan contoh soal, contoh reaksinya ya. Ya, baik, di sini saya mempunyai senyawa alkena ya, sama dengan contoh sebelumnya. Ini adalah 1 propena ya, bereaksi dengan suatu oksidator yang lebih kuat dari KMnO4 ya. Oksidatornya bisa apa aja. Nah, kalau oksidatornya itu lebih kuat daripada KMnO4 tadi ya, pertama dia akan membentuk aldehid. Kemudian aldehidnya akan berubah menjadi suatu asam organik ya. Jadi alkena
dengan oksidator yang kuat, ya, oksidator yang kuat, nanti dia pertama-tama akan jadi campuran aldehid. Ya, jadi ada 2 aldehidnya. Kemudian si aldehid ini akan teroksidasi lagi lebih lanjut, menghasilkan suatu campuran asam. Nah, bagaimana reaksinya? Ya, tadi masing-masing karbon yang berikatan rangkap ini putus. Tapi ingat, putusnya bukan cuma 1 ikatan doang, 2 ikatan. Jadinya yang satu CH3 CH, kemudian yang satunya lagi CH2. Lalu apa yang terbentuk? Ya, yang terbentuk adalah suatu aldehid. Nah, gimana sih cara kenapa sih bisa terbentuk aldehid? Bagaimana sih caranya? Yaitu C yang ini kan masing-masing kekurangan 2 tangan. C yang ini juga sama kekurangan 2 tangan. Nah, 2 tangan si karbon ini dipakai untuk berikatan dengan oksigen. Ya, ini adalah suatu aldehid. Kemudian, aldehid ini nantinya dia akan teroksidasi lebih lanjut menghasilkan suatu asam organik. Nah, ketika dia teroksidasi lebih lanjut mau menghasilkan atau mau berubah menjadi asam organik, ya, di sini H-nya itu, ya, jadi yang tadinya C-nya mengikat H, ya, akan menjadi, ya, CH3, C, dia akan berikatan rangkap sama O. Nah, yang tadinya dia ngikat H menjadi ngikat OH. Ya, kemudian kalau yang ini, ya, bentuknya kan bisa saya tulis menjadi begini, ya, CH2 itu CH, terus ini O. Nah, ini H-nya kan ada 2. Nah, H yang satunya kan tadinya langsung berikatan dengan C yang ini. Jadi C yang ini tuh langsung berikatan dengan H. Nah, karena dia teroksidasi berubah menjadi OH. Nah, inilah campuran asam yang terbentuk dari oksidasi satu propena dengan suatu oksidator yang kuat. Ya. Nah, kemudian alkena itu, ya, ternyata jadi ikatan rangkap 2 itu, ya, perlu kalian ketahui, ikatan rangkap 2 itu tidak hanya ada pada senyawa alkena aja. Nah, jadi bukan cuman pada senyawa hidrokarbon aja. Nah, ikatan rangkap juga bisa ada pada suatu asam lemak. Ya, tadi asam itu kan ciri-cirinya ada COOH. Nah, ini ciri-ciri dari asam. Ya, ini adalah suatu asam lemak. Nah, suatu asam lemak ini dia biasanya punya ikatan rangkap. Nah, kalau asam lemak teroksidasi, apa yang terjadi? Ya, kalau dia teroksidasi, ya, dioksidasinya misalnya oleh oksigen dari udara, ya, maka salah satu ikatan rangkapnya ini putus. Ya, kemudian masing-masing karbonnya berikatan dengan oksigen, ya, membentuk suatu peroksida. Ya, jadi yang tadinya di sini ikatan rangkap, putus ikatan rangkapnya, yang satu C-nya mengikat O, kemudian yang satunya juga mengikat O, sehingga terbentuklah suatu peroksida. Ya, seperti itu. Jadi kalau suatu asam lemak yang ada ikatan rangkapnya bisa teroksidasi juga nggak? Bisa. Ya, biasanya mengoksidasinya itu nggak perlu sama oksidator kuat, sama oksigen di udara aja. Si asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap itu bisa mengalami oksidasi. Nah, apa yang terbentuk? Ya, yang terbentuk adalah suatu peroksida. Jadi salah satu ikatan rangkapnya putus, yang nggak dua-duanya. Yang dua-duanya putus itu adalah kalau alkena, bukan ikatan rangkap pada senyawa organik. Ya, salah satu ikatan rangkapnya putus dan masing-masing berikatan dengan oksigen, yang membentuk suatu peroksida. Ya, baik, demikian penjelasan saya tentang reaksi oksidasi pada alkena. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.